nilai pasar hipotesis. Nilai pasar hipotesis adalah nilai pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan lebih lanjut. Sedangkan biaya pemrosesan lebih lanjut kita ketahui di sini. Ya. Ini ada biaya proses lebih lanjut. Maka nantinya nilai pasar final akan dikurangi dengan biaya proses lebih lanjut ya. Di Departemen 2 dan Departemen 3 akan ketemu namanya nilai pasar hipotesis. Maka nilai pasar hipotesis itulah yang akan dipakai untuk mengalokasikan ya, sebagai proporsi alokasi untuk biaya 12,5 itu. Jadi permintaan soal ini ada 3. Yang pertama, berapa biaya ditransfer ke Departemen 2 dan Departemen 3 untuk produk ABC? Ya, asumsikan tidak ada PDP awal dan PDP akhir. Kemudian, berapa biaya per unit produk A, B, C, dan A, B, dan C? Ya, cost per unitnya, bulatkan 2 akar bulan koma. Keempat, jika produk A laku dijual sebesar 5.000 unit secara kredit, junalah dengan metode perpetual penjualan tersebut. Nah, nomor 3 ini sebenarnya tidak hanya sekedar jurnal, tapi Anda harus menghitung berapa HBP pada saat produk ini laku dijual. Ya, HBP ini berarti hasil kali dari unit terjual dikalikan dengan unit cost-nya. Nah, sekarang kalau Anda lihat jawabannya ya. Jadi pertama, biaya pemrosesan kita akan menghitung berapa ya biaya yang ditransfer ke Departemen 2 dan Departemen 3 ya. Untuk produk A, B, dan C ya. Anda lihat di sini, kita harus menghitung pertama nilai pasar hipotesis. Ya. Nilai pasar hipotesis adalah nilai pasar ya, yang dihitung dari perkiraan harga jual dikalikan dengan unit produksi dikurangi biaya proses lebih lanjut. Biaya proses lebih lanjut ini diketahui adalah penjumlahan dari biaya Departemen 2 dan Departemen 3. Dikurangkan ketemu nilai pasar hipotesis, kemudian dibuat proporsi alokasi. Jadi 13.125 dibagi 25.000 ya, ketemu. Setelah ketemu proporsi alokasi, Anda kalikan dengan biaya yang akan dialokasikan, yaitu 13 juta dikurangi 500.000. Ya. Maka ketemulah angkanya ini. Jadi biaya yang dialokasikan ke Departemen 2 itu untuk produk A dan C, kemudian Departemen 3 adalah untuk produk B. Oke, selanjutnya berapa biaya per unit atau unit cost? Unit cost-nya adalah pertama biaya bersama yang dialokasikan, ini diketahui ini ya, sudah dihitung dari nomor 1, ditambah biaya proses lebih lanjut, ini adalah penjumlahan dari Departemen A, Departemen 2 dan Departemen 3, produk ABC, dijumlahkan, ketemu total cost-nya, dibagi unit produksi. Ketemulah unit cost-nya. Ya. Jadi cost per unit diketahui. Selanjutnya nomor 3, jika A laku dijual sebesar 5.000 unit, buatlah jurnalnya. Ya. Jadi pertama kita hitung penjualannya, produk A harga jualnya adalah 3.000, jumlah unit 5.000, berarti penjualan adalah 15 juta. Kemudian kita hitung HBP, 5.000 kali unit cost-nya, di soal nomor 2 adalah 234,75, ketemu 11 juta 18.050. Maka di jurnal piutang dagang pada penjualan, HBP pada persediaan barang jadi. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 2. Ya. Di soal nomor 2, nah soal nomor 2 ini Anda diminta untuk menghitung unit cost. Ya.
Di unit cost untuk job order ya, job 320 dan job 321. Ya. Nah, di sini hal yang spesifik adalah kompetensi yang diminta adalah Anda dapat menghitung dengan menggunakan pendekatan FBC dan dengan menggunakan pendekatan tradisional. Ya. Nah, caranya adalah pertama untuk yang pendekatan konvensional ya, penghitung unit cost ya. Yang pertama kita lihat informasi ya. Nah, daftar biaya overhead ini adalah overhead yang sudah diklasifikasikan dengan menggunakan activity based costing ya. Jadi ada biaya setup, biaya order, biaya pemeliharaan dan biaya listrik. Ya. Itu 4 komponen overhead. Sedangkan bahan baku dan pekerja langsung ini ya sudah diketahui untuk job 320 dan 321. Nah, berarti kita punya tanggungan untuk membebankan biaya overhead ini ya ke job 320 dan 321. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam soal ini adalah overhead berdasarkan planningnya selama setahun. Sedangkan kalau produk 30, 20, dan 321 ini adalah produk yang terjadi. Tidak tahu ini di bulan apa atau tanggal berapa, kita tidak tahu ya. Yang penting di sini ada pekerjaan 320, 321 yang sudah selesai. Dengan unitnya adalah 320 sebanyak 800 dan 321 sebanyak 1600. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan konvensional, maka apa? Maka kita harus membuat tarif overhead. Nah, perintahnya di sini, itu tarif overhead dengan menggunakan jam kerja langsung. Nah, berarti apa? Caranya adalah estimasi overhead setahun, ya, kebetulan di soal ini setahun, dibagi dengan jam kerja langsung selama setahun. Ya. Nah, kini kita lihat bahwa jam kerjanya itu adalah sebesar 32.000 jam. Dalam setahun berarti kita jumlahkan total overhead dibagi dengan 320. Itu adalah ketemu dengan tarif overhead per jam kerja langsung. Nah, dari tarif yang sudah ketemu ini tadi, tinggal kalikan dengan jumlah jam kerja langsung yang dikonsumsi di 320 dan 321. Cara ngerjakannya demikian. Kalau menggunakan konvensional. Nah, kalau menggunakan EPC, ini adalah dengan cara ya, kita harus menghitung tarif per aktivitas terlebih dahulu. Ya. Kebetulan di sini ada 4 aktivitas, ya, kita buat tarifnya, misalnya biaya setup adalah 320 dibagi 4.000. Biaya order adalah 120 bagi 20.000. Pemeliharaan 480 bagi 24, listrik 40.000 dibagi 160.000. Nah, berarti kita harus membebankan tarif itu tadi. Ya, kalau yang biaya setup kita bebankan menggunakan jam setup. Kalau biaya order menggunakan jumlah order, jam mesin menggunakan biaya pemeliharaan ya menggunakan jam mesin, kemudian listrik menggunakan KWH. Nah, sehingga kalau kita lihat jawabannya adalah demikian. Jadi ada untuk direct material untuk 320 itu adalah direct material adalah 8.000, direct labor adalah 6.400, overhead dibebankan adalah 30 kali 240. Ya. Jadi 30 adalah tarif overhead. Nah, tarif overhead itu diperoleh dari 320 ditambah 120 tambah 180 ditambah 40. Jadi tadi biaya setup ya. Biaya order, biaya pemeliharaan, biaya listrik. Itu dijumlah dibagi 32.000. Jadi kapasitasnya di dalam soal ini adalah 32.000 jam.
ketemu adalah 30 per DLH, direct labor hours. Selanjutnya sudah ketemu tarifnya 30, kita kalikan dengan jam kerja yang dikonsumsi oleh 321, yaitu kalau Anda lihat di sini adalah sebesar 240, ya. Jadi ketemu 7.200. Sehingga dijumlahkan ketemu 21.600 dibagi unit produksinya sebanyak 800, ketemu 27 dolar. Kita ulangi di 321 dengan teknik yang sama, direct material, direct labor diketahui soal, kemudian harus dibebankan adalah 30 dikali 500, jadi jam kerja untuk 321 adalah 500. Dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, berikutnya kita akan menghitung dengan menggunakan activity based costing. Nah, kalau kita menghitung activity costing, pertama yang dilakukan adalah menghitung tarif overhead per aktivitas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya tinggal dibagi saja di sini. 320 bagi 4.000, 120 bagi 20, 48 bagi 24, 40 bagi 160. Ketemu tarif masing-masing ya. Ya. Kemudian demikian, setelah itu kita buat pembebanan. Nah, pembebanan ini setelah ketemu tarifnya, maka kita kalikan tarif dengan konsumsinya. Ya, di sini misalnya untuk setup adalah 80 per setup. Ya, berarti berapa jumlah setup yang digunakan di produk 320 adalah 12. Berarti kita kalikan 12. Ya. Jadi 80 kali 12, ini 6 kali 120. 20 kali 400, 0,25 kali 280. Jadi ketemu total cost-nya adalah sekian. Ya. Setelah itu dibagi dengan jumlah unit produksinya. 321 juga kita ulangi dengan cara yang sama. Ya. Tarif overhead sudah diketahui, Anda kalikan dengan konsumsinya, dibagi dengan unit produksinya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Yang expected cost ini kan untuk yang overhead-nya ya. Ya. Iya, kan dia kan coba telah mengidentikan biaya overhead berikut dengan cost driver-nya. Ini berarti kan overhead-nya ya. Oke ya, Renata. Ya. Jadi kalau di total kan itu adalah ya overhead yang akan dibebankan ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Oke. Insya Allah bisa ya. Ya, jadi pokoknya kalau overhead menggunakan EBC itu apa? Ya kita hitung tarif overhead per aktivitas, kemudian apa? Bebankan ke produk atas dasar konsumsi aktivitas itu. Ya.
Bedanya sama konvensional kan ya kita bagi dengan cost drivernya apa, misalnya jam kerja, jam mesin, ya, jumlah konsumsi bahan baku, dan seterusnya itu. Tapi kalau EPC itu overhead-nya harus diklasifikasikan berdasarkan aktivitas. Ya. Sebenarnya saya jelaskan 2 minggu yang lalu. Gitu ya. Demikian. Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada, nah ini yang berikutnya adalah standard cost. Jadi di nomor 3, ini adalah standard cost. Nah, ciri dari soal standard cost itu adalah apa? Pertama, pasti kita diminta untuk membebankan biaya ke produk dengan menggunakan biaya standar. Karena kita harus membebankan biaya ke produk berdasarkan biaya standar, maka otomatis apa? Akan diketahui informasi standar cost per unitnya. Ya. Ini disebut sebagai kartu biaya standar. Jadi standar cost per unit adalah 6,5. 6,5. Ya. 6,5 terdiri dari ada bahan, pekerja, dan overhead. Nah, ini di bahan sendiri ada 3 bahan, ada lead alloy, cover mattress, dan container box. Ya. Kemudian untuk tenaga kerjanya di sini diinfokan hanya satu jenis dengan konsumsi standar satu produk 1/4 jam dengan tarif $12 per jam. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah informasi standar cost-nya. Kemudian kapasitas produksinya tahun ini adalah 50.000 unit. Dengan biaya overhead adalah 25.000. Realisasi produksi tahun ini sebesar 40.000. Berarti apa? Dia itu tidak memanfaatkan kapasitas secara optimum. Ya. Harusnya bisa 50.000, dia cuma 40.000. Biasanya kalau situasinya demikian, itu adalah perusahaan itu untuk pemanfaatan kapasitasnya kurang baik, artinya banyak kapasitas menganggur. Maka biasanya akan terjadi varian volume, biasanya demikian. Karena adanya konsumsi sarana prasarana atau overhead yang tidak pada kapasitas optimumnya. Oke, kemudian di sini ada konsumsi bahan, pekerja, dan overhead yang real. Nah, diminta dari soal ini adalah hitung varian per komponen materials, labors, dan overhead. Overhead dengan menggunakan 2 varian. Indikasikan varian tersebut favorable atau non-favorable. Kemudian yang kedua, susunan laba rugi dengan menggunakan pendekatan standard costing. Ya. Di mana di dalam soal ini diinformasikan bahwa 1, persediaan barang jadi awal sebesar 4.000 unit dicatat dengan biaya standar sebesar 6,5. Artinya di sini tidak ada perbedaan standar cost untuk persediaan awal dan biaya pada periode berjalan. Persediaan akhir dicatat dengan biaya standar, berarti akan dicatat persediaannya dengan cost 6,5. Penjualan tahun ini sebesar 45.000 unit dengan harga jual rata-rata $7. Jadi standar cost-nya 6,5, dijual $7. Informasi lainnya adalah ada biaya penjualan sebesar 5.000 dan biaya administrasi umum sebesar 7,5. Jadi Anda diminta untuk menghitung varian, yang kedua adalah dikasihkan dengan menggunakan laba rugi. Oke, pertama, kita hitung varian kuantitas bahan baku.
Jadi varian kuantitas bahan baku itu dihitung dari selisih antara jumlah standar dengan jumlah aktual dikalikan dengan harga. Oh ini, kita hitung dulu varian harga dulu ya, varian harga. Ini varian harga. Price varian. Untuk lead alloy, kalau kita lihat di sini, harga aktualnya adalah 0,2. Harga standarnya adalah 0,22. Berarti pasti di sini ada posisi unfavorable. Jadi 0,22, 0,2 kurangi 0,22 kan berarti 0,02. Kita kalikan nanti dengan 122.000 pada yaitu pemakaian aktualnya ya. Ketemu 26.840. Berarti terjadi varian harga beli sebesar min 40 ya. Ini demikian. Ya. Berikutnya adalah varian kuantitas ya. Varian kuantitas. Varian kuantitas itu terindikasikan, Anda lihat ya, jumlah penggunaan aktualnya adalah 122. Tapi standarnya itu adalah sebesar, harusnya karena standarnya 3 ons, produksinya adalah 40 kan harusnya 120. Tapi pakainya 122 ya. Maka terjadilah varian kuantitas ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Kita ulangi nanti di cover materials dan container box ya. Ada varian harga dan varian kuantitas ya. Kemudian untuk labor variance itu adalah ada varian tarif dan varian efisiensi. Kalau varian tarif yang kita selisihkan adalah tarifnya. Ya. Kalau varian efisiensi yang kita selisihkan adalah jam kerjanya. Jadi kalau di sini varian tarifnya aktualnya adalah 12,5, standarnya adalah 12. Berarti kan dia adalah unfavorable, ya, lebih mahal rate aktualnya. Kita kalikan dengan jam standarnya. Kemudian untuk varian kuantitas itu ya. Kalau di sini punya jam kerja ya. Selisih jam kerja ya. Jadi jam kerja aktualnya kan 9.500. Ya. Kemudian Anda lihat di situ ya. Jam standarnya itu seharusnya kan kalau 1/4 jam dikalikan 40.000 kan harusnya kan 10.000. Ya. Berarti apa? Dia itu adalah kalau jam aktualnya 9.500 ya. Kemudian jam standarnya adalah 10.000. Berarti kan dia lebih hemat jamnya. Maka dia dinyatakan sebagai menguntungkan. Ya. Mengenai simbol plus atau minus itu ya terserah Anda ya, mau plus atau minus, yang penting bahwa kalau aktualnya lebih besar daripada standarnya, itu pasti unfavorable. Ya, atau lebih boros. Kalau aktualnya lebih kecil dari standar cost-nya, maka dia adalah lebih hemat. Selanjutnya, untuk overhead, dia diminta ada 2 varian. 2 varian itu pasti varian terkendali dan varian volume. Varian terkendali adalah varian biaya overhead
variabel, sedangkan varian volume adalah biaya overhead tetap. Ya. Rumus untuk varian terkendali adalah overhead aktual ya. Di soal ini diketahui sebesar 90 ya. Overhead aktual 90. Kemudian dikurangi dengan budget allowance based on standard hours ya. Jadi alokasi anggaran yang diperkenankan untuk jam standarnya. Jadi rumusnya adalah biaya overhead 25.000 ditambah ya varian overhead, variable overhead. Jadi di soal adalah 2,5 per unit kali 50.000 unit min 25 kali 80%. Ya. Karena rate-nya kan 80% tadi ya. Maka ketemu 80.000 ditambahkan jadi 105, maka controllable varian dalam start 15.000. Ya. Posisi favorable. Ya. Oke. Selanjutnya untuk varian volume budget allowance ya 105 tadi ya dikurangi standard cost charge in product ya. Di situ ada 40.000 unit kali 1/4 hour per unit kali 10 ya. 100.000 ketemu varian volume adalah 5.000 unfavorable. Dari jumlah yang ada di dalam varian-varian tadi direkap, disusun laporan laba rugi ya, salesnya 315, COGS 292.500, ini adalah hasil kali dari unit cost 6,5 dikali dengan jumlah unit yang terjual. Jadi unit cost-nya kan diketahui dalam soal di sini adalah satu biaya standarnya kan 6,5 kali 40. Unit yang terjual tadi di dalam soal ini adalah ya ini kan jumlah unit yang terjual kalau Anda lihat ya, sebanyak 45. Jadi 45 harga jualnya adalah 7 ya. Kemudian unit cost-nya adalah 6,5. Jadi 45.000 kali 6,5. Ya. Oke. Kemudian ini varian-variannya, favorable dan unfavorable. Ya. Kalau dia unfavorable berarti dia nambah HPP-nya. Kalau favorable dia mengurangi HPP-nya. Ya. Demikian. Kemudian ada penyesuaian COGS. Ya. Kemudian setelah COGS disesuaikan, akan menyesuaikan gross profit-nya. Ya. Jadi gross profit yang sudah dikoreksi dengan menggunakan varian terjadi. Kemudian dikurangi dengan biaya operational expense, ya ada sales expense dan general administrative expense. Maka di sini ketemu ini operating income, sorry. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin di soal ini belum ada jurnalnya ya. Jadi cara jurnalnya mungkin dikasih, kadang kalau waktunya nuntut ya nanti hitung itu nanti bisa di jurnal. Ya, oke silakan Roger. Baik, terima kasih Pak. Pak izin bertanya, buat yang di varian material, di bagian varian kuantitas, boleh diperlihatkan nggak ya? Oke. Nah, ya, kalau di varian harganya kan Pak, yang jadi pembedanya itu di harga. Nah, dan kuantitasnya kita mengikuti kuantitas aktual. Sedangkan kalau di varian
kuantitas. Kalau yang dari sini itu dua-duanya berbeda, Pak. Mulai dari kuantitasnya, yang satu Oh, 122.000, harganya ya. ya, Heeh. dan harganya pun juga berbeda, Oh Pak. iya ya, Itu oke, oke. seperti apa? Ini harusnya, oh salah ini. Harusnya dia adalah kalau varian kuantitas yang dikalikan adalah harga standarnya ya. 0,20 ini. Oke. Coba dikalikan 120 kali 0,2 berapa? Kayaknya pas kok. 26.400 ya. Kemana saya hitung itu pas kok. 120.000 dikali 0,2, Kali 24.000, Pak. 24 ya, sebentar. 24. Kalau yang atas 24, oh ya. Coba 24. Terus yang atas ini 122 kali 0,2 berapa itu? Kayaknya 24.400 ini. Ya, ya gini ya. Oke, oke. Oke, gini ya. Berarti selisihnya 440 benar ya? 400 ya, 400. 140 direkap sekalian. Terus 122 dikali 0,2. Ini ketemu 24.400 ya, benar ya? Ini 120 kali 40 itu 24, selisih 400. Kemudian yang atas coba lihat. 122 kali 0,2, 24, 400. Ini benar ya. Kemudian 122 kali, oh ini ada yang salah ini. Actual usage. Oh ya, 122 kali 0,2 itu berapa? 26.840, benar ya? Oke. Sebentar tak bukanya Excel-nya. Ini ada yang lepas. So.
Varian kuantitas tadi Excel-nya sudah kelihatan ya, sudah tampilnya. Varian kuantitasnya itu 120. Oh, ada salahnya itu. Harga standarnya itu 0,2, maaf. Ini harusnya 0,2. Ya. Standar price-nya 0,22. Coba kita cek di soal ya. Angkanya mirip-mirip memang. Nah, stop sign. Harganya standarnya oh ya 0,22 bukan 0,2. Realisasi 0,2. Coba dihitung ulang, ada yang meleset tadi. Ini berarti ini 2, coba dikalikan. 120 kali 0,22 berapa? 120 kali 0,2. 24 berapa? 0,22. Ini 0,22. 26, 6, 400. Kemudian yang atas 122 dikali 0,22. 26, 840 ya. Walik-walik itu. 26 ini ya. 26, 8. Ya. Berarti ketemunya di sini berapa ini? 40 ya. Ya, oke. Ya, oke. Kita cek yang bawah tadi sudah cakepnya. 290. Jadi kita hitung. Oke. Kita cek yang cover materials. Ini benar apa enggak? Untuk price-nya tidak ada perbedaan. Varian, actual usage, standard cost, kemudian 0,4.
Ya, ini tidak ada masalah. Kemudian container box actual usage 0 kali 0,09, actual usage standard cost 0,1. Oke. Kemudian untuk yang varian kuantitas, oh ya, oke. Sudah. Tadi koreksinya berarti yang atasin tadi ya, harusnya dikalikan, tadi kan 0,2, harusnya 0,22 ya. Karena standar cost-nya itu adalah 0,22. Tadi saya salah lihat, harusnya 0,22. Oke, kalau rekapnya bawah, saya cek di Excel yang saya hitung, itu sudah pas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih tadi. Saya salah masukkan. Oke, silakan. Pak izin memastikan kembali, berarti buat harga kan itu yang jadi selisihnya harganya Pak. Nah kuantitasnya kan itu sama varian harga. Nah kuantitasnya berarti pakai yang aktual, kuantitas Kalau harga aktual. iya. Kalau harga Nah kuantitas sebaliknya aktual. ya kalau di kuantitas itu kan yang beda di kuantitasnya Pak, selisih kuantitasnya. Yang harganya kita pakai harga standar. Iya, betul. Memang seperti Oke, itu. Ya, siap. Makasih Pak. ya. Memang sering Pak, kebalik-balik itu. Kita sering kebalik-balik yang itu. Harus hati-hati ya. Karena kan iya seolah-olah benar. kan harus diselisihkan semuanya ya itu. Terutama kalau kita kejebaknya itu pasti di varian harga kan kadang. Varian harga itu kan yang diselisihkan kan harganya. Tapi kadang kita itu pakai kuantitas kuantitas standar. Padahal kuantitasnya kan harusnya kuantitas aktual juga kalau varian harga seperti itu. Ya. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Silakan Robert. Pak, izin untuk latihan UAS ini apa boleh di-share untuk kami, Pak, biar jadi bahan pembelajaran? Sudah saya share, di Baik, Classroom terima sudah kasih, ada. Pak. Nanti tolong ya Siap. itu yang tadi ada koreksi ya, yang tadi loh, yang 0, 0,22 ya, Pak. iya betul. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo. Oke. Silakan. Bapak permisi, mohon maaf Pak, tadi saya Nisa hadir Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi, silakan. Oke. Jika tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti apa namanya, Anda siapkan. Kalau nggak salah jadwalnya itu saya lupa. Hari apa ujiannya? Selasa ya? Saya belum Iya, ngecek. benar, Pak. Hari Selasa ya? pertama. Oke. Nurholik, silakan. Permisi Pak, saya juga konfirmasi